Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Haitami Fish. Jangan bosan-bosan pantengin channel Haitami Fish, karena channel Haitami Fish bakal membahas dunia seputaran ikan air tawar, khususnya ikan nila. Baik, kali ini saya akan membahas fungsi dan manfaat aerator di kolam biovlog. Ternyata aerator itu bukan hanya mensuplai oksigen atau menambah oksigen untuk kandungan air, khususnya di kolam biovlog untuk ikan nila. Apakah ikan nila bisa hidup tanpa aerator? Jawabannya sangat bisa. Bisa sekali, bisa banget. Tapi kalau kita memelihara ikan nila di rumah, di kolam beton, di kolam terpal, di kolam bak fiber, kita memelihara ikan nila tanpa aerator, rasanya ya nggak bakal maksimal hasilnya dan nggak bakal efektif hasilnya. Iya, kita kasih pakan juga ya lambat perkembangannya, karena suplai oksigen atau suplai udara di kandungan airnya kurang, karena ikan nila itu salah satu jenis ikan yang benar-benar harus ada perputaran air atau ada arus. Itu menurut saya ya bisa-bisa aja sih kalau di danau luas atau di sungai, apalagi sungai ya yang mengalir. Kalau di danau tanpa air mengalir pun dia bisa hidup dan bisa bertumbuh besar. Ya cuman balik lagi, karena kita memeliharanya di rumah atau secara bukan di alam liar, ya kita benar-benar harus pakai alat bantu untuk mensuplai oksigen. Beda dengan ikan gurame, itu menurut saya ya. Kalau ikan gurame dia emang di habitatnya emang air tenang ya, dia harus air tenang, ikannya gampang stres. Ya kita balik lagi ke ikan nila. Fungsi dari aerator untuk ikan biovlog, kolam biovlog ikan nila itu benar-benar sangat penting pakai aerator. Dan ternyata aerator itu fungsinya bukan mensuplai oksigen saja, atau bukan cuma mensuplai oksigen doang. Banyak manfaatnya dari aerator untuk kolam-kolam biovlog. Ya salah satunya tadi kita bahas tentang pensuplaian oksigen dari aerator ya. Intinya itu dia mensuplai bantuan oksigen atau tambahan oksigen untuk kolam biovlog kita. Tapi manfaat lainnya banyak banget. Salah satunya adalah membuat sirkulasi atau putaran air di kolam biovlog. Selanjutnya, fungsi aerator juga bisa membuang zat dan gas yang menimbulkan bau busuk di dalam kolam kita. Tanpa aerator yang berfungsi sebagai alat sirkulasi udara di kolam biovlog, kolam kita banyak mengandung gas yang berbahaya untuk ikan kita. Dan gas itu ditimbulkan dari kotoran-kotoran ikan dan sisa pakan-pakanan yang kita berikan kepada ikan kita. Banyaknya oksigen yang terlarut di dalam kolam, maka kadar karbon dioksida yang berbahaya itu bisa berkurang dan terlarut di dalam kolam kita. Fungsi aerator berikutnya adalah menciptakan gerakan arus air sehingga memungkinkan adanya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada kolam biovlog kita. Dengan adanya gerakan air, maka oksigen akan lebih mudah masuk ke dalam kolam kita. Karbon dioksida yang hasil dari reparasi ikan akan lebih mudah dikeluarkan dari dalam kolam, dan itu sangat bahaya untuk kelangsungan hidup ikan kita. Aerator yang bekerja secara maksimal dapat meningkatkan jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Udah pasti, berarti kalau kita menggunakan aerator atau aerasi yang gede atau lebih banyak udaranya, itu semakin bagus buat pertumbuhan ikan kita. Dan manfaat berikutnya adalah aerasi itu atau aerator itu menjaga dari bom amoniak. Karena kalau kita kasih pakan ikan, udah jelas kotoran ikan yang dikeluarkan dari perut ikan itu pasti banyak banget di dasar kolam biovlog kita. Dan lambat laun itu menjadi bom waktu atau bom amoniak buat kolam biovlog kita. Kalau udah jadi bom amoniak, udah pasti dan dipastikan ikan kita bakal mati. Kenapa? Itu bahayanya dari amoniak. Dan amoniak itu ditimbulkan dari kotoran-kotoran ikan yang berada di dasar kolam.
Fungsi dari aerator ini juga membentuk sistem vlog-vlog yang ada di dalam kandungan air. Kalau tanpa aerator, walaupun kita pakai bantuan seperti EM4, bakteri starter, molase, garam, kapur, dan lain-lain, tanpa aerator, semua sistem yang kita bentuk untuk menjadi bioflok itu nggak bakal berhasil. Maka dari itu aerator ini sangat penting buat kolam bioflok kita. Oke teman-teman, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau aerator itu fungsinya bukan cuma untuk menambah oksigen di kolam bioflok kita, tapi manfaat dan fungsi dari aerator itu benar-benar sangat penting dan kita perlukan. Karena kenapa? Karena kolam bioflok itu tidak menggunakan filtrasi. Dan yang terakhir, fungsi dari aerasi ini adalah membantu kelangsungan kehidupan zat-zat atau bakteri-bakteri yang ada di dalam kolam bioflok kita. Karena bakteri-bakteri yang ada di kolam bioflok kita itu sangat membutuhkan oksigen. Jadi di kolam bioflok ini kita memelihara dua makhluk kalau menurut saya, bakteri dan ikan. Dan dua-duanya memerlukan kadar oksigen yang tinggi. Bakteri memerlukan oksigen dan ikan kita juga memerlukan oksigen. Jadi banyaknya oksigen yang diperlukan di dalam kolam bioflok kita. Maka dari itu aerator lah yang benar-benar kita butuhkan untuk menambah kadar oksigen di dalam kolam bioflok kita. Jenis aerator yang saya gunakan, saya pakai brand dari Jebo. Saya pakai Jebo P100 dan Jebo P30. Saya ada 4 terpal yang saya aktifin sebagai kolam pribadi saya, kolam bioflok saya. Saya pakai 2 tipe Jebo P100 dan Jebo P30. Untuk alat-alatnya sendiri saya pakai selang ukurannya saya juga lupa ya. Selang, terus saya menggunakan atau pakai air stun atau batu aerasi. Saya enggak pakai uniring, busa uniring. Kenapa ya? Saya enggak mau ribet-ribet dah. Menurut saya paling simpel ya pakai udah beli air stun, tinggal pasang, cet langsung jadi. Kalau ukuran dari air stun sendiri saya pakai yang 15 cm diameternya. Lumayan semburannya lumayan bagus menurut saya. Dan semua peralatan yang saya pakai saya belinya di online. Semua saya beli di online karena di daerah saya toko-toko peralatan ikan untuk merek-merek Jebo itu belum masuk. Jadi saya beli online semua, mulai dari selang aerasi atau air stun, batu aerasi, sampai ke aeratornya saya semua beli online. Oke teman-teman, sekian untuk pengalaman pribadi saya tentang fungsi aerator, manfaat aerator ini. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Hai Tamifish, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.